Jumpa lagi trader Indonesia dimanapun berada. Bersama saya Moritz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat trader Indonesia, rekan trader semuanya. Kembali lagi saya hadir membawakan sedikit analisa trading harian kita bersama broker terbaik Amarket. Saya sebagai analis trading dari Amarket setiap hari selalu datang menghampiri para trader semuanya, memberikan sedikit analisa buat para trader semuanya, agar dari analisa yang saya berikan ini bisa memberikan sedikit pandangan untuk para trader dalam bertransaksi pada hari ini. Trader semuanya, seperti biasa, setiap hari saya akan selalu membawakan sedikit topik, di mana topik tersebut selalu ada kaitannya dengan trading kita hari ini. Nah, topik kita hari ini adalah bagaimana sekarang ini Euro USD sudah mendekati 0.9960. Itu bayangkan, selama 2 minggu dia udah sampai ke 1.02 sempat kemarin ya. Tiba-tiba jatuh bebas. Kejatuhan bebas dia itu disebabkan karena indeks harga konsumen atau inflasi dari Amerika yang kemarin diumumkan. Mari kita lihat dulu di kalender ekonomi kemarin. Kita lihat, mana itu lagi kalender ekonomi. Ya, ini dia. Kita lihat di kalender ekonomi kemarin, Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu bisa lihat semuanya. Bagaimana kemarin inflasi itu dia mengalami penurunan dari 8,5% menjadi 83. Padahal sebenarnya diprediksikan itu 88,1. Artinya sebenarnya dia ini tidak mengalami penurunan, malahan inflasi ini naik, trader semuanya. Malahan inflasi ini naik. Akibat ya, kalau kita lihat di sini ya, diprediksikan itu 8,1. Kalau seumpamanya dia turun misalnya 8,0 atau 7,9, nah itu luar biasa. Tapi ini kan dia menjadi 8,3 ya. Artinya dari 8,5 sampai 8,3 memang benar dia turun, tapi masih di atas ekspektasi perkiraan oleh kita semuanya ya. Nah, oleh karena itu secara garis besar sebenarnya inflasinya tuh nggak turun, dia naik malahan ya. Memang secara angkanya dia turun, tapi secara kenyataannya itu dia naik. Nah, dan kalau kita lihat di sini ya, akibat dari news yang kemarin, nah Bapak Ibu bisa lihat bagaimana, rekan trader bisa lihat bagaimana setelah news yang terjadi kemarin, kejatuhan sangat luar biasa. Sempat dia menyentuh level 1.01, tiba-tiba dia jatuh bebas sampai titik terendah di 0.99550. Tadi saya bilang 9960, sekarang dia akan turun lagi. Nah ini dia. Dan ada kemungkinan dia akan turun lagi, bisa sampai di 0.9950, dia kembali lagi ke level semula. Ya. Artinya di sini hawkish semakin tinggi ya. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu semuanya, sebenarnya ya, kalau kita lihat penurunan kemarin ya, penurunan dari indeks harga saham gabungan atau inflasi itu sebenarnya itu ya, itu bukan karena memang turun inflasi, tapi dikarenakan karena harga bensin yang mengalami penurunan. Inilah yang menyebabkan kenapa IHK kemarin ya, dia benar-benar turun, walaupun sebenarnya dia naik ya, Jadi kebijakan, jadi sebenarnya gini, upaya kepanjangan dari The Fed ya, The Fed ini untuk mendinginkan inflasi yang orang bilang sedang hangat-hangatnya ini menjadi sia-sia. Memang angka penurunan IHK kemarin itu dia turun ya, dari 8,5 menjadi 8,3 ya. Tapi sebenarnya itu adalah imbas dari hasil penurunan harga bensin. Nah, ini dia. Bayangkan, harga bensin aja diturunkan di Amerika. Di Indonesia harga bensin dinaikkan. Waduh, bingung aku. Harga bensin diturunkan. Nah, itu yang menjadi imbas kenapa 8,5 diturunkan, dia menjadi 8,3. Padahal
Diperkirakan itu 8,1. Nah, ini dia. Ini yang harus diperhatikan oleh para trader semuanya. Dan kalau kita lihat ya Bapak Ibu semuanya ya, indeks harga konsumen Amerika ini yang secara garis besar turun tapi sebenarnya dia naik ya, itu akan memberikan peluang yang sangat besar untuk The Fed untuk menaikkan tingkat suku bunganya. Nah, ini dia ya. Kalau kita lihat di sini bahwa inflasi Amerika naik di atas perkiraan pada bulan Agustus dan membuka kenaikan tingkat suku bunga. Nah, tingkat suku bunga ini artinya kemungkinan besar nanti pada rapat FOMC nanti pada tanggal 21 September nanti ya, kenaikan tingkat suku bunga masih tetap menjadi 75 BP. Artinya 3 kali berturut-turut. Nah, ini dia ya. Ini yang harus diperhatikan oleh para trader semuanya ya. Ini harus diperhatikan oleh para trader semuanya ya. Oleh karena itu ya, ini saya melihat data, saya melihat informasi bahwa dengan kenaikannya indeks harga konsumen yang kemarin sebesar 0,1% dan naik menjadi 8,3 dari tahun sebelumnya, ini bisa dinyatakan bahwa para analis memperkirakan bahwa harga akan turun 0,1% karena penurunan stabil harga bensin dari harga puncak musim panas lalu. Ya, jadi sebenarnya penurunan kemarin itu bukan karena apa-apa, tapi karena harga bensin yang turun, akhirnya inflasi itu dia turun menjadi 8,3, padahal sebenarnya 8,1 diharapkan. Nah, ini dia trader. Nah, akibat dari IHK kemarin 8,3 artinya memberikan kekuatan bahwa suku bunga Amerika, Bank Amerika akan tetap 75 BP. Akan tetap 75 BP. Dan artinya kalau 75 BP artinya kemungkinan besar hawkish ini terjadi, dan menurut analisa saya kekuatan dari dolar masih bisa naik lebih tinggi lagi. Kemarin sempat 110 kalau nggak salah. 110, 111 bisa menjadi lagi. Itu artinya kalau kenaikan yang lebih tinggi ini bisa membuat harga dari Euro USD semakin turun, harga emas semakin turun, karena kalau ini kita analisa sedikit ya. Ini agak sedikit analisa karena saya akan membuat sebuah artikel. Kalau saya memperkirakan harga emas itu pada akhir tahun ini tidak tertutup kemungkinan dia bisa turun sampai 1.500-an trader. Ya, 1.500-an. Yang pasti 1.600 oke, 1.640 oke. Tidak tertutup kemungkinan harga emas ini dia bisa turun sampai 1.500 akhir tahun ini. Artinya kalau harga emas ini turun 1.500, itu artinya kenaikan tingkat suku bunga itu tetap, inflasi oke, dolarnya menaik, dan Euro USD dia akan bermain di seputaran 0,9 atau 0,98, 96 turun ke bawah. Nah, inilah yang menjadi alasan untuk kita semuanya ya. Harga emas dia akan bisa naik lagi kecuali satu keadaan yang sangat luar biasa, peperangan atau orang bilang sesuatu yang berdampak luar biasa, dan saya bilang perang. Kalau ada perang ya pasti akan naik lagi. Tapi sekarang udah keadaan udah aman, dan saya bisa memprediksikan bahwa semuanya akan bergerak turun ya. Tapi tetap untuk saat ini harap diperhatikan bahwa harga kemungkinan untuk indeks dolar atau kemungkinan untuk peningkatan oleh 75 BP rasionya masih tetap dipertahankan, hawkish masih tetap dipertahankan, dan artinya kemungkinan dolar Amerika masih bisa naik dan pasangan mata uang lainnya masih bisa mengalami penurunan. Oke, Bapak Ibu semuanya, demikianlah analisa kita, bukan analisa sih, tema kita pada hari ini. Sekarang kita masuk ke analisa harian kita pada hari ini. Nah, ini dia. Kita masuk ke analisa harian kita pada hari ini, dan seperti biasa kita akan masuk dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah
pergerakan dari indeks dolar Amerika, rekan-rekan trader semuanya. Untuk indeks dolar Amerika sudah sangat jelas. Setelah tadi masuk pasar Asia dia sempat merah-merona, ya, menjelang pasar Eropa dia menjadi hijau berkembang, berbunga, ya, hijau berbunga, ya, hijau sejahtera. Dia mulai menjadi bullish trader semuanya. Ini artinya tidak tertutup kemungkinan dia masih bisa naik lagi minimal sampai di 110. Nah, ini harus diperhatikan oleh para trader, ya. Walaupun secara tendensi tadi waktu pasar Asia dia sedikit mengalami pelemahan, tapi sekarang udah berbalik arah terutama menjelang pasar Eropa, dan sesuai dengan rentang harian yang saya buat dari 109.499 sampai 109.895, kita bisa lihat di sini bahwa tidak tertutup kemungkinan masih bisa naik lagi ini pasaran mata uang indeks dolar ini. Saya bisa bilang bahwa dia untuk bisa naik sampai di posisi tertinggi ini jauh 110, oke. Tapi kalau 110.048 masih bisa, atau 110.981 masih bisa, ya. Oleh karena itu, dengan penurunan yang sangat luar biasa, saya bisa bilang bahwa indeks dolar Amerika dia bisa punya kekuatan naik dari 110.48048 sampai 109.600. Kita lanjut ke Euro USD. Bagaimanakah pergerakan dari Euro USD, rekan trader semuanya? Untuk Euro USD sudah sangat jelas dengan kenaikan, bahwa dengan kenaikan dari indeks dolar Amerika yang tadinya dia bullish, perlahan namun pasti dia berubah menjadi bearish, dan tidak tertutup kemungkinan dia turun menjadi bearish trader. Dia bisa kembali lagi masuk ke level 0.99, turun ke bawah setelah kemarin dia menyentuh level tertinggi sempat di 1.01835, turun sampai ke 0.99663. Hari ini dia turun lagi, dan tidak tertutup kemungkinan dia bisa sampai di poin 0.99370. Oleh karena itu saya bisa memberikan sebuah masukan bahwa pergerakan dari Euro USD ini, menurut analisa saya, tidak tertutup kemungkinan dia memang bisa turun sampai di level yang terendah lagi 0.99470. Tapi menurut saya, apabila terjadi kenaikan, menurut analisa saya, ya, ini sabar, ini saya balikin arah dulu, ini sabar. Oke. Apabila terjadi kenaikan, saya bisa memberikan sebuah masukan bahwa kenaikan dia itu minimal dia bisa sampai di 1.0023, ya. Atau ya, sabar, dia naik dia turun, ya. Dia kenaikan minimal, sorry. Kalau dia terjadi kenaikan minimal, saya bisa bilang bahwa dia kenaikan dia itu nanti paling tinggi itu sampai di 0.99782. Tapi hati-hati trader. Yang paling saya takutkan adalah di saat masuk pasar Eropa, dia bisa terjadi penurunan dan dia bisa turun sampai level yang paling terendah di seputaran 0,99354. Oleh karena itu saya bisa memberikan sebuah masukan bahwa dia pergerakannya itu akan bergerak di seputaran sini. 0.99782 sampai 0.99354. Itu adalah arah pergerakan dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pound sterling angkel saham dolar? Untuk pound sterling angkel saham dolar, kita sudah lihat dengan jelas sini bahwa pergerakan dari pound sterling angkel saham dolar, ya, tendensi dia sudah mulai berubah menjadi bearish, yang tadinya bullish menjadi bearish, ya, menjelang masuk pasar Eropa. Dan kita bisa lihat dengan, ya, dia setelah menyentuh rentang hariannya pada hari ini dari 1.1480 sampai 1.1529, ya, saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia bisa turun sampai ke 1.142724. Tapi kalau dia turun yang paling terendah, ya otomatis memang dia akan mencoba sampai di 1.1453. Tapi menurut saya
1.14724 adalah nilai yang paling masuk dalam logika, dan hati-hati kalau sempurna dia mengalami kenaikan tertinggi dia itu saya bilang di 1.15202. Oleh karena itu trader semuanya harap diperhatikan arah pergerakannya. Nah, sampai di arah sini. Antara 1.15202 sampai 1.14553. Oke, kita lanjut ke gold. Bagaimanakah arah pergerakan gold hari ini? Untuk gold sudah sangat jelas bahwa arah pergerakan gold hari ini tendensinya ya lebih banyak peluang besar menjadi bearish, karena perlahan namun pasti bahwa dolar agak sedikit mengalami penguatan. Oleh karena itu dengan rentang 1697 sampai 1704 ya, pergerakan dari gold ini menurut analisa saya dia sekarang masih tetap sideways bergerak ya. Dia bisa mempunyai penurunan sampai menurut saya penurunan dia bisa sampai di 1693. Jadi harap diperhatikan menurut saya sampai daerah sini ya menurut saya. Nah, 1693 ya. Dan hati-hati kalau seumpamanya dia terjadi kenaikan dia yang paling maksimal itu ya di sini. Nah, oleh karena itu saya bisa bilang bahwa arah pergerakan gold ini dia arah sekitar 1693 sampai 1703. Oke, kita lanjut ke USD Yen Jepang. Nah, bagaimanakah pergerakan dari USD Yen Jepang Bapak Ibu semuanya? Untuk USD Yen Jepang sudah sangat jelas bahwa tendensi harian hari ini kita bisa lihat, kalau kita lihat ya, setelah kemarin kenaikan sangat luar biasa, hari ini dia masih punya kekuatan untuk bearish, dan kita bisa lihat bagaimanakah pergerakan selanjutnya ya. Kalau saya bilang ya, setelah ini menurut analisa saya dia itu masih bisa turun minimal sampai di 143.36 atau yang paling terendah menurut saya sampai daerah sini nih 143.236, dan kalau dia mengalami kenaikan dia ini maksimal sampai di sini ya, disinilah ya. Nah, ini dia. Nah, oke, 144. Oleh karena itu arah pergerakan dia pada hari ini di seputaran sini. Nah, oke. Disitulah 143.236 sampai 144.099. Oke, trader Indonesia, demikianlah analisa kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bisa memberikan sedikit masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh para trader semuanya. Akhir kata, saya tetap mau mengatakan bahwa tetaplah beranalisa, jadikanlah analisa yang saya berikan ini merupakan panduan dalam trading yang akan dilakukan oleh para trader semuanya. Tapi tetap para trader harus menganalisa lagi apa yang telah saya berikan, dan para trader bisa memperoleh sebuah analisa yang benar-benar akurat menurut pandangan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.